Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan tetap semangat dan juga sukses dan sehat walafiat dalam aktivitas sehari-hari. Kali ini kita akan memperbincangkan tentang jika terjadi sengketa perdata, bagaimana penyelesaiannya, yang dikenal dengan hukum acara perdata. Apa itu sengketa perdata? Yaitu apabila ada hak pribadi orang, perorangannya, sifat orang perorangan itu dilanggar oleh orang lain. Hak pribadi ini adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sejak kita dalam kandungan. Oleh karena itu harus dihormati karena yang memberi adalah Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana menghormatinya? Orang lain tak boleh melanggarnya. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk didengar, hak untuk berpendapat, hak untuk memiliki, hak untuk menjual, hak untuk membeli, hak untuk menikah, hak untuk bekerja. Nah, semua ini termasuk hak-hak perdata. Nah, ada kalanya di dalam masyarakat hak-hak ini sering terlanggar. Oleh karenanya, hukum acara perdata melindungi agar hak-hak ini tetap dihormati oleh orang lain. Apabila ada orang yang melanggarnya, maka si pelanggar tersebut harus bertanggung jawab. Misalnya di dalam KUH Perdata, perlu kita ketahui bahwa hukum acara perdata ini adalah untuk melindungi hak pribadi orang. Ada di dalam KUH Perdata itu ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Barang siapa yang melakukan perbuatan melanggar hak orang lain, maka orang yang melakukan perbuatan melanggar merugikan orang lain itu wajib untuk mengganti rugi. Nah, ini adalah salah satu hal yang menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seseorang. Nah, bagaimana menjamin bahwa hak ini tidak dilanggar? Memang susah untuk menjamin supaya hak orang ini tetap dipatuhi. Namun hukum akan memberi aturan apabila ada pihak lain yang melanggarnya. Oleh karena itu, seorang yang dirugikan maka dia berhak untuk meminta ganti rugi itu. Apabila diminta langsung kepada orang yang merugikan itu tidak bisa, maka melalui pengadilan. Misalnya ketika orang melakukan jual beli, si penjual seharusnya memberikan barang yang dibeli oleh si pembeli, sementara si pembeli sudah memberikan uangnya. Jika tidak mau memberikan barang yang dibeli itu secara langsung diminta oleh si pembeli, maka pembeli boleh melakukan gugatan ke pengadilan agar si penjual ini menyerahkan benda yang telah disepakati untuk dijual. Misalnya jual beli tanah, ternyata tanahnya tidak diberikan. Oleh karena itu, bagaimana prosedur melakukan gugatan ke pengadilan melalui sengketa perdata ini? Inilah yang perlu kita pelajari. Pertama, tentu harus membuat gugatan. Gugatan ini apabila pribadi warga negara tidak bisa membuatnya secara formal, maka bisa dia konsultasi ke pengadilan. Ada di sana ruang bantuan hukum membuat gugatan. Tetapi apabila tidak sempat ke sana, bisa meminta bantuan pengacara. Bagaimana cara membuat gugatan? Karena ini tidak sama membuat gugatan dengan membuat surat. Ada beberapa ketentuan formal yang harus dipenuhi dalam gugatan. Pertama, harus ada tanggal dibuat gugatan itu dan tempatnya di mana.
Ini penting menunjukkan bahwa tanggal tersebut masih berlaku. Yang kedua, tujuan pengadilan yang akan mengadili perkara ini. Apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Bangkinang? Ini perlu ditulis tujuannya kemana. Nah, ini juga menyangkut kepada di mana letak objek gugatan atau di mana letak penggugat domisili tergugat. Ini domisili dari tergugat. Jika di Bangkinang tergugatnya, maka tergugat diajukan di Pengadilan Bangkinang. Objeknya di Bangkinang, maka pengadilannya juga di Bangkinang. Kemudian ada identitas para pihak. Identitas penggugat, identitas tergugat. Jika identitas penggugat diwakili maka oleh penasihat hukumnya, maka itu ditulis alamat kantor penasihat hukum. Kemudian identitas tergugatnya di mana? Pribadikah atau badan hukum? Kemudian ada posita, alasan-alasan mengapa dilakukan gugatan. Kemudian ada petitum, hal-hal yang diinginkan ketika gugatan ini mau dikabulkan. Misalnya apakah benda yang mau dijual itu segera diberikan, kemudian termasuk juga kerugian denda juga dicantumkan di situ. Kemudian tanda tangan dan juga materai. Jangan lupa materai 10.000. Nah, hal-hal ini kalau memang tidak bisa pribadi masyarakat, maka dibantu oleh penasihat hukum. Itu gugatan tadi didaftarkan di pengadilan, lalu membayar ongkos perkara. Kenapa bayar, Pak? Ya, karena ini bukan tanggung jawab negara, ini adalah tanggung jawab pribadi, karena sengketanya sengketa pribadi. Jadi masyarakat harus membayar sendiri biaya perkara. Biaya perkara ini digunakan untuk melakukan pemanggilan, biaya pemanggilan, pengantaran surat. Kemudian biaya-biaya lain yang memang bukan tanggungan negara karena ini sengketa pribadi. Setelah didaftarkan, maka penggugat akan menerima salinan bahwa sudah terdaftar. Kalau ada kuasa, didaftarkan juga sekalian kuasanya. Lalu pengadilan akan memanggil para pihak penggugat dan tergugat untuk hadir di dalam sidang yang akan digelar sesuai dengan petunjuk dari pengadilan. Setelah dipanggil sidang pertama, maka hakim yang mengadili perkara ini, biasanya ada 3 orang hakim dan 1 panitera, menawarkan kepada para pihak agar ditempuh dulu proses mediasi. Proses mediasi ini adalah proses perdamaian supaya jangan berlanjut ke pengadilan. Kedua belah pihak diharapkan dengan penuh kesadaran supaya memikirkan terlebih dahulu bahwa perkara ini masih bisa dilakukan dengan secara damai, secara kekeluargaan. Oleh karenanya, hakim akan memutuskan nanti bahwa damai telah ditempuh. Nah, dalam perdamaian ini, hakim menunjuk 1 orang hakim mediator yang akan mengadili. Hakim mediator ini biasanya dari pengadilan, tetapi bisa juga para pihak mencari siapa yang ditunjuk, tetapi harus punya sertifikat mediator. Kemudian jika timbul atau diperoleh perdamaian para pihak, maka akta perdamaian dibuat dan dilaporkan kepada majelis bahwa perdamaian telah tercapai. Namun apabila tidak tercapai perdamaian, maka perkara dilanjutkan. Tentu proses pembacaan gugatan, kemudian tahap berikutnya jawaban dari tergugat, kemudian dijawab lagi oleh penggugat namanya replik, dijawab lagi oleh tergugat namanya duplik, kemudian pembuktian, surat dan saksi, kemudian baru kesimpulan.
dan akhirnya putusan. Setelah diputus, maka itulah hukum yang berlaku kepada para pihak untuk memberi keadilan dari pihak yang bersengketa perdata. Apabila para pihak tidak puas atas putusan tingkat 1 tadi, tingkat pengadilan negeri, maka pihak yang tidak puas tadi berhak melakukan banding dan kemudian juga melakukan kasasi bagi yang tidak puas juga. Sehingga setelah kasasi barulah inkrah. Maka di dalam tahapan-tahapan itu bisa memakan waktu sampai 6 bulan minimal, tergantung banyaknya saksi dan juga jadwal di pengadilan. Tapi paling cepat itu 6 bulan sudah putus perkaranya. Nah, di dalam perkara proses sengketa perdata ini ada kadang-kadang datang pihak ketiga setelah menang pihak penggugat atau tergugat, ada pihak ketiga muncul untuk melakukan gugatan, intervensi namanya, yaitu der den perzet. Dalam tahapan ini pihak ketiga ini merasa bahwa objek yang dipersengketakan antara tergugat dan penggugat itu adalah ada hak dari pihak ketiga ini, sehingga dia perlu melakukan der den perzet. Misalnya si A menjual tanah kepada si B, padahal tanah ini adalah pinjam pakai kepada si C. Oleh si A, karena merasa si C tidak tahu sertifikat ini sudah atas nama dia, dulu ada namanya pinjam pakai nama, lalu dijual kepada si B. Nah, si C akan intervensi mengatakan kepada hakim bahwa objek sengketa itu adalah punya dia, sehingga kalau nanti ada eksekusi, si C tidak dirugikan. Tanah itu adalah milik si C. Karena pengadilan nanti akan melihat kebenaran itu. Jika pengadilan benar menganggap benar hak si C ini, maka tidak boleh dieksekusi, karena dieksekusi itu adalah hak dari si C. Oleh karenanya para pihak mesti menghormati upaya der den perzet ini. Nah, kemudian di dalam bersengketa proses acara perdata ini ada beberapa istilah yang perlu Anda pahami. Pertama, gugatan. Apa itu gugatan? Adalah secara formal berbentuk surat yang isinya kepada pengadilan negeri, yang isinya adalah tentang pelanggaran perdata yang terjadi, baik wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Kemudian dalam gugatan ini ada posita dan petitum, yaitu posita dalil-dalil yang digunakan untuk menggugat, kemudian petitum adalah ketentuan-ketentuan yang diinginkan apabila persengketaan ini diselesaikan oleh pengadilan. Kemudian ada perstek, apabila pihak tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, itu namanya perstek, maka putusan diambil tanpa kehadiran pihak tergugat. Kemudian ada verzet, perlawanan. Pihak ketiga mungkin ketika diputus dia tidak tahu, tapi tiba-tiba dia mengetahui dari informasi yang dia peroleh, maka dia masuk untuk melakukan perlawanan terhadap putusan perstek itu. Kemudian ada inkrah. Nah, inkrah ini adalah putusan yang sudah sampai ke tingkat Mahkamah Agung, sehingga putusan ini bersifat final. Jadi kalau sudah Mahkamah Agung tinggal eksekusi lagi, tidak ada upaya hukum luar biasa lagi. Memang ada upaya peninjauan kembali, tetapi syaratnya apabila para pihak yang dikalahkan secara inkrah tadi punya bukti baru yang mungkin tiba-tiba ada, maka dia boleh mengajukan peninjauan kembali. Nah, inilah proses beracara perdata yang perlu Anda ketahui untuk dijelaskan kepada masyarakat sebagai orang yang berpendidikan hukum, menjelaskan bahwa
Kalau ada sengketa perdata, tidak ada urusannya atau hubungannya dengan pihak kepolisian, jadi tetap melalui pengadilan. Tetapi kalau misalnya ada di dalam hal sengketa perdata itu unsur pidana, misalnya tanah yang dijual itu adalah berupa penipuan, bahwa tanah itu sudah bersengketa, kemudian dia tahu tanah tersebut bersengketa, tetap juga dia jual kepada pihak lain, maka itu bisa masuk unsur pidananya. Tetapi bukan karena sengketa perdatanya, tapi ada unsur penipuan dari orang yang menjual tadi, bahwa tanah itu dia tahu bersengketa, tetap juga dia jual kepada orang lain. Ini betul ada niat untuk melakukan perbuatan penipuan. Demikian dulu yang bisa kita bincangkan pagi ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.